memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam. Salam. Terima kasih buat pelayanan anak-anak kami remaja Naposo dari Lunggu 1 untuk minggu kita hari ini. Dan pelayanan ini akan dilanjutkan nanti ke lunggu-lunggu yang lain. Kiranya menjadi berkat bagi anak-anak kami remaja dan Naposo Bulung. Dan sekarang kita akan menikmati firman Tuhan yang menjadi naskotbah pada ibadah minggu hari ini, yaitu yang terambil dari kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan 32. Saya akan baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan ini tentang pergumulan antara Yakub dengan Tuhan. Ya, pergulatan antara Yakub dengan Tuhan di sungai, di pinggir atau di tepian sungai Yabok, ketika dia hendak menyelamatkan diri dari kakaknya Esau, hendak menyelamatkan diri dari kakaknya yang bernama Esau. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan Yakub ini menjadi gambaran kehidupan manusia, kehidupan kita yang berjalan terus-menerus, yang mengalami proses, di dalam tangan Tuhan. Karena memang hidup manusia itu selalu berjalan ke depan, tidak ada yang bisa kembali ke titik dari mana dia telah memulai perjalanan hidupnya. Jadi orang tidak bisa kembali lagi ke masa lalunya. Sebaliknya orang yang hidup hari ini tidak akan bisa pergi ke masa depannya. Jadi demikianlah perjalanan kehidupan kita, bagaikan garis linear yang terus berjalan ke depan. Meskipun ada film yang berjudul X-Men, The Day of Future of Past. Ada film yang berjudul X-Men itu.
Ada orang yang bisa ke masa lalu, tujuannya untuk menyelamatkan masa depannya. Tapi saya pikir itu hanya di film. Kalau faktanya, kenyataannya kita tidak bisa kembali ke masa belakang kita. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu kita. Dan sekaligus juga kita tidak bisa melompat langsung pergi ke masa depan. Tetapi kita menjalani hari-hari dan setiap waktu bersama dengan Tuhan, di mana kita melalui setiap waktu kita, hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Dan Tuhan menginginkan supaya setiap hari yang kita lalui itu menjadi pelajaran yang berharga bagi kita. Menjadi sesuatu titik poin bagi kita untuk mengubah hidup kita. Ya, untuk bertransformasi. Supaya hari esok jauh lebih baik daripada hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita mencoba melihat ke belakang tentang kehidupan Yakub, barangkali kita semua mengenal betapa liciknya seorang Yakub. Ya. Betapa liciknya seorang Yakub. Dia mengambil hak kesulungan dari kakaknya Esau dengan caranya sendiri. Ya. Lalu kemudian dia mengambil berkat yang harusnya menjadi milik Esau dengan cara menipu ayahnya yang bernama Ishak. Lalu dia meraup keuntungan yang banyak dari pamannya, dari tulangnya yang bernama Laban. Jadi kita melihat bahwa banyak hal, karakter yang buruk, karakter yang tidak baik dari diri seorang Yakub. Ya, dia suka menipu orang lain, dia suka mengambil hak orang lain, dia suka mengambil apa yang menjadi bagian daripada orang lain. Dan kesalahan-kesalahan di masa lalunya, ya, kesalahan-kesalahan di masa lalunya itu yang menimbulkan ketakutan dalam dirinya terhadap kakaknya yang bernama Esau, sehingga dia harus melarikan diri dari Esau. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika dalam pelarian itu Yakub mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itulah yang dalam teks khotbah kita hari ini, di mana dia berjumpa dengan Tuhan. Ya. Kalau dalam Alkitab dikatakan tadi seseorang, jadi tidak dijelaskan siapa orang itu. Tetapi Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa orang yang bergulat dia, yang bergulat dengan Yakub itu, yang bergumul dengan Yakub itu adalah Tuhan sendiri. Memang Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa setiap dosa yang kita lakukan, setiap kejahatan yang kita lakukan selalu akan melahirkan, selalu akan mendatangkan rasa takut dan rasa bersalah. Tapi satu hal yang bisa kita teladani dari diri seorang Yakub adalah dia seorang fighter, ya. Dia seorang petarung yang luar biasa. Maka firman Tuhan tadi mengatakan, namamu bukan lagi Yakub, tetapi Israel, karena engkau telah bergulat, engkau telah bergumul dengan manusia dan juga bergulat dengan Allah, dan engkau menang. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu kita boleh menyebutkan bahwa peristiwa yang terjadi di Sungai Yabok itu, ya, di mana Yakub bertemu dengan Allah, dan pertemuan dengan Allah itu telah mengubah hidupnya, telah memperbaharui hidupnya. Dari yang semula dia suka menggunakan pikirannya, mengandalkan kecerdikannya untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan apa yang menjadi cita-citanya, untuk mendapatkan keinginannya. Maka sekarang lewat firman Tuhan ini ditunjukkan kepada kita,
Yakub yang tadinya terlalu mengandalkan kemampuan berpikirnya, terlalu mengandalkan strateginya, kini dia mengubah semuanya itu. Dari yang mengandalkan pikiran, sekarang dia mengandalkan kasih Tuhan, mengandalkan kemurahan Tuhan. Yang tadinya dia mengandalkan strategi dalam kehidupannya, sekarang dia mengandalkan doa. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, maka apa yang mau kita renungkan lewat nas khotbah ini? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, nas khotbah ini mengajarkan kepada kita bahwa doa itu harus kita perjuangkan. Ya, setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan, setiap doa permohonan yang kita ucapkan kepada Tuhan, ternyata itu bukanlah sebuah sulap yang bisa mengubah hanya dengan simsalabim, mengubah segala sesuatunya. Karena doa itu harus kita lakukan. Ya, doa itu harus kita perjuangkan. Ada sebuah peribahasa dalam bahasa Latin dikatakan ora et labora. Ya, barangkali kita sudah akrab dengan perumpamaan ini, dengan pepatah ini. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Laborare est ora, dan bekerja itu adalah doa. Karena itu kehidupan orang percaya antara doa dengan kehidupannya sehari-hari, dengan pekerjaannya, dengan usahanya, dengan belajarnya ternyata tidak bisa dipisahkan. Di mana orang percaya berdoa, di situ dia harus bekerja. Dan di mana orang percaya bekerja, di situ dia sedang berdoa. Jadi ini ibarat makanan. Sebanyak-banyak makanan di hadapan kita, kalau kita tidak memasukkan makanan itu ke dalam mulut kita dan memakannya, maka sampai dunia ini berakhir kita tidak akan pernah kenyang. Jadi segala kebutuhan kita, segala keperluan kita, segala yang kita butuhkan sesungguhnya telah tersedia di hadapan kita. Tuhan telah sediakan bagi kita, ya. Tetapi sampai dunia ini berakhir, kalau kita tidak mengerjakan itu, maka kita tidak akan bisa mendapatkannya. Kita tidak akan bisa memperolehnya. Karena itu, apa yang menjadi keinginan daripada Yakub supaya dia bisa berdamai dengan kakaknya, dia lakukan itu. Maka firman Tuhan mengatakan lalu dia bangun, lalu diseberangkannya ya istrinya, diseberangkannya anak-anaknya, diseberangkannya hamba-hambanya, diseberangkannya juga harta-hartanya semuanya. Semua dia lakukan supaya dia mendapatkan pengampunan, kata maaf dari kakaknya itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini menjadi pesan dalam minggu kita hari ini. Marilah supaya kita ya setiap hari kita, setiap waktu, setiap pekerjaan yang kita lakukan, ya mari kita jadikan semua aktivitas kehidupan kita sebagai bentuk ibadah kita kepada Tuhan, sebagai bentuk doa kita kepada Tuhan, ya. Dan jangan hanya berdoa saja, tetapi lakukan. Nah, terlebih kepada anak-anak kami yang masih SMA ini ya, mungkin punya cita-cita yang sangat tinggi, ya. Kalau bisa kuliah di Universitas Harvard misalnya, ya. Nothing impossible, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi setiap harapan dan doa kita itu harus kita lakukan, harus kita laksanakan, ya. Jadi setiap doa harus kita perjuangkan. Yang kedua, ada kalanya bagi kita sangat-sangat kita butuhkan untuk berhenti sejenak dan merenungkan, ya. Merenungkan waktu yang kita lalui, waktu yang kita sudah jalani, supaya kita dapat bertemu dengan Tuhan. Jadi ada ungkapan mengatakan begini, seseorang tersandung di jalan tidak saja karena dia tidak serius melihat ke depan. Kadangkala seseorang bisa tersandung di jalan mungkin karena terlalu serius melihat ke depan. Tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri,
tidak menoleh ke atas dan tidak menoleh ke bawah. Jadi orang bisa karena terlalu serius bisa kesandung juga. Jadi dalam kehidupan kita, ketika kita terlalu fokus ya, terlalu serius dengan segala pergumulan kehidupan kita, terlalu serius dengan pekerjaan kita, terlalu serius dengan segala ya apa yang kita lakukan, kadangkala bisa membuat kita tersandung. Karena itu kita butuhkan waktu untuk berhenti sejenak, merenungkan kehidupan kita ya, merenungkan kehidupan kita, bertanya kepada Tuhan. Tuhan, mau kemana hidup saya ini? Tuhan, mau kemana perjalanan keluarga saya? Tuhan, mau kemana perjalanan saya dalam studi ini? Dan apa yang harus saya lakukan lagi supaya kehidupan saya tetap berada di dalam di rel Tuhan itu. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita butuhkan juga ya waktu bagi kita untuk merenungkan setiap pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita, untuk melihat ya betapa kita sangat lemah, betapa kita sangat tidak berdaya. Dan di sana kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita membutuhkan bantuan Tuhan. Jadi dalam setiap apapun yang kita kerjakan ya, kita membutuhkan Tuhan. Karena itu Tuhan seringkali bisa menyentuh kita secara fisik ya, apakah dengan sakit penyakit, supaya kita menyadari bahwa kita adalah manusia. Kadangkala Tuhan juga menyentuh kita dengan pengalaman hidup, mungkin kegagalan usaha, kegagalan terhadap pekerjaan dan lain sebagainya. Mungkin juga Tuhan kadangkala menyapa kita lewat pengalaman yang tidak enak di masa lalu. Dan Tuhan menyentuh kita juga secara rohani. Itu seperti saat ini kita sedang mendengarkan khotbah ini. Kita mengikuti ibadah ini. Tuhan mendatangi kita, Tuhan menyapa kita. Karena memang kita membutuhkan waktu-waktu khusus untuk bersama dengan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa pada akhirnya Yakub yang bergulat, yang bergumul dengan Tuhan, dia oleh Tuhan sendiri dinyatakan menang ya. Kalau kita membaca di dalam ayat 28 tadi, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bapak Ibu saudara-saudara, mengapa Yakub bisa menang dalam nas ini? Ada satu yang sangat menarik di dalam nas ini. Kalau kita membaca di dalam ayat 26 ya. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Tapi sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jadi kemenangan Yakub itu adalah karena dia berpegang teguh, karena dia merangkul Tuhan, karena dia tidak melepaskan Tuhan, karena dia tetap memeluk Tuhan. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu kemenangan kita adalah ketika kita benar-benar berserah diri kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, sekalipun dalam pergumulan kita, sekalipun dalam tantangan yang sangat berat dalam kehidupan kita. Satu hal tidak boleh kita lupakan, untuk merangkul Tuhan, untuk memegang tangan Tuhan, untuk berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Tuhan, aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati sekolahku. Tuhan, aku tidak akan melepaskan engkau, akan tetap berdoa kepadamu, akan tetap bermohon kepadamu sebelum engkau memberkati anak-anakku, memberkati pekerjaanku. Jadi kemenangan kita yang pertama karena
kita berserah kepada Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, kemenangan kita adalah ketika hidup kita telah sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kemenangan hidup kita adalah ketika hidup kita telah sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak orang yang meraih kesuksesan mungkin dengan cara yang tidak halal atau menghalalkan segala cara. Banyak orang mungkin yang meraih harta dengan harta dan jabatan dengan kecurangan dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya itu tidak akan menjamin kebahagiaan kita. Ternyata ya, kita lihat dalam nas ini tidak ada yang kurang dari kehidupan Yakub. Dia punya harta yang banyak. Bahkan kalau saya hitung-hitung, ya, persembahan yang dipersiapkan Yakub untuk diberikan kepada kakaknya Esau supaya Esau memaafkan dia, itu kalau saya hitung-hitung secara kalkulator itu bisa mencapai 3 miliar. Ya. Dia kasih lembu, dia kasih kambing, dia kasih domba, dia kasih unta, dia kasih keledai. Dengan maksud supaya Esau kakaknya memaafkan dia. Artinya bahwa secara harta, secara segala kehidupan di dunia ini tidak ada yang kurang lagi dengan Yakub. Tapi kita melihat dalam nas ini, sebanyak apapun yang Yakub punya, tapi ternyata itu tidak membuat hidupnya bahagia. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kemenangan kita adalah ketika hidup kita telah semakin sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kepada anak-anak kami, remaja dan naposo, ketika kita bisa menikmati kesenangan, ya, menikmati kebahagiaan di luar sana, apapun itu yang kita nikmati itu, yang menjadi kesenangan kita, ya. Sesungguhnya semakin kita menikmati itu semakin membuat kehancuran kita semakin dalam, ya. Mau narkoba kah, mau free sex kah, mau game dan lain sebagainya, semakin kita menikmati kesenangan kita itu sendiri, itu semakin menggali lubang penderitaan kita yang semakin dalam. Ya, karena itu ketika kita sudah mulai sadar, ya, ketika kita sudah mulai menyadari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sesungguhnya itulah kemenangan kita, ya. Karena itu mari melangkahlah sebagai pemenang seperti Yakub dalam firman Tuhan ini, ya. Menjadi pemenang seperti Yakub, sekalipun dia harus pincang, ya, karena kakinya terpelecok tadi, dia mengakhiri pergulatannya dengan Tuhan walaupun dengan kaki yang pincang, dengan tubuh yang tidak sempurna lagi, tetapi yang pasti dia keluar sebagai pemenang. Jadi demikian juga kita dalam kehidupan kita, ada kalanya dari kehidupan kita ada yang harus dipatahkan, ya. Ada yang harus dipukul sehingga hidup kita menjadi pincang. Tapi ingatlah, lebih baik kita memulai langkah yang baru dengan kaki yang pincang daripada tetap dalam kehidupan yang lama walaupun dengan kaki yang sempurna. Jadi untuk menjadi pemenang kadangkala kita harus mengalami kepincangan itu tadi, mengalami kegagalan itu tadi, tapi yang pasti akhirnya kita menjadi pemenang. Yang kedua, tidak ada teladan kita yang terbaik dalam menjalani pergumulan dalam kehidupan, ya. Tidak ada teladan kita yang terbaik, bahkan lebih baik daripada Yakub sendiri, yaitu dalam kesetiaan dan dalam kesabaran menjalani pergumulan hidup, menjalani tantangan hidup, ya, menjalani penderitaan selain daripada Yesus sendiri. Karena itu Yesus berdoa, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang jadi. Dalam semua harapan kita, dalam semua cita-cita kita, dalam semua keinginan kita, bahkan dalam pergumulan kita, selalu menyerahkan semuanya kepada kehendak Tuhan. Karena apa yang menjadi keputusan Tuhan itu yang terbaik bagi kita. Jadi menjadi pemenang adalah ketika Tuhan
menentukan kehendaknya bagi kehidupan kita. Dan yang terakhir, biarlah setiap kehidupan kita bangun milestone perjalanan kehidupan kita. Ya, ada etape-etape kehidupan yang kita tandai. Jadi sama seperti Yakub dalam firman Tuhan ini, dia menamai tempat di mana dia bergumul dengan Tuhan dengan Peniel, yang artinya wajah Allah. Jadi dalam kehidupan kita perlu sekali kita membuat milestone kehidupan kita, menjadi peringatan bagi kehidupan kita. 10 tahun berkeluarga saya sudah dapatkan ini, ada lagi yang saya mau raih ke depan, supaya setiap perjalanan kehidupan kita, milestone perjalanan kehidupan itu mengingatkan kita bahwa kasih Tuhan begitu banyak dalam kehidupan kita, sehingga olehnya kita diingatkan untuk bersyukur kepada Tuhan, sembari kita akan memulai langkah yang baru lagi ke depan. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan kiranya kehidupan kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh sama-sama kami perkumpulkan pada saat ini. Engkau menyediakan banyak hal bagi kehidupan kami. Semua telah tersedia di hadapan kami. Baik kebutuhan jasmani kami, kebahagiaan kami, masa depan kami. Tapi oleh firman-Mu kami diingatkan supaya setiap doa-doa yang kami panjatkan kepada Tuhan, kami boleh lakukan itu dalam kehidupan kami. Kami boleh memperjuangkan setiap doa-doa kami. Tuhan, banyak hal yang menjadi kerinduan dan harapan kami. Kami mau Tuhan, bersama-Mu kami akan meraihnya. Karena itu berkatilah kami, terlebih anak-anak kami Tuhan, remaja dan aposo bulung dalam menjalani menapaki masa depan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memeluk mereka, merangkul mereka, dan menggendong mereka. Demikian juga Tuhan, setiap kami yang boleh hadir pada saat ini, biarlah firman-Mu menjadi kehidupan kami. Dan supaya kami pulang dari rumah-Mu yang kudus ini, beroleh sukacita yang baru, semangat yang baru, tenaga yang baru, untuk melanjutkan kehidupan kami terlebih pada esok hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita persiapkan persembahan kita bernyanyi.